Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Zulfaridani Abwi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404131598. Pada hari ini Jumat 9 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di STIN Prestimika 4 kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke, kalau gitu sehat semua, kita siap belajar. Ketua kelas boleh pimpin doa? Oke, terima kasih Ketua kelas, silakan duduk. Oke, sekarang Bu Guru mau cek kerapiannya. Boleh berdiri semua, kita cek kerapian. Yang bajunya masih di luar, dimasukkan. Yang masih pakai jaket, dilepas jaketnya. Oke, sudah rapi semua ya. Oke, boleh duduk lagi. Lanjut. Sebelum belajar, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, jiwa Indonesia Raya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Oke, sebelumnya Bu Guru bacakan dulu tujuan kita belajar hari ini, yaitu menjelaskan sebab-sebab makanan dan minuman dinyatakan halal dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab makanan dan minuman dinyatakan haram dan tepat. Yang ketiga, menganalisis hikmah dari aturan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan pengetahuan tentang halal dan haram dalam pengambilan keputusan konsumsi makanan sehari-hari. Sekarang Bu Guru mau tes dulu. Di sini ada gambar makanan, minuman, buah-buahan. Bisa lihat toh? Di belakang bisa lihat? Oke. Sekarang Bu Guru mau perwakilan satu laki-laki, satu perempuan. Tunjuk yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ayo, yang di ujung sini satu, ujung sini satu. Ayo maju. Tunjuk yang halal dulu. Mana yang halal? Terus? Terus? Oke, sekarang gantian. Tunjuk yang haram. Kenapa itu haram? Oke, lanjut. Mana lagi haram? Apa itu? Sejenis apa itu? Oke, lanjut. Satu lagi yang haram. Ada tidak? Coba agak mundur sedikit ketutupan yang di ujung. Oke, mana? Ada lagi tidak yang haram? Ini haram tidak? Tidak, kenapa tidak? Itu makanan apa? Ada yang tahu itu makanan apa? Hotdog. Hotdog. Siapa yang tahu hotdog halal atau haram? Ada yang halal dan apa contohnya yang haram? Kalau yang haram biasanya menggunakan daging tidak boleh dikonsumsi oleh agama. Contohnya daging apa yang tidak boleh dikonsumsi? Daging B2, betul atau tidak? Oke, tepuk tangan buat teman kita yang di depan. Lanjut, sekarang Bu Guru punya games untuk semua. Sendiri-sendiri ya. Di sini ada kertas warnanya merah dan oke. Hijau ya, sebenarnya ini hijau. Jadi nanti kalau misalnya Bu Guru kasih lihat ada gambar makanan di depan, kalian tentukan merah atau hijau. Kalau merah itu haram. Kalau hijau? Oke. Sekarang bagi dulu ke samping-sampingnya. Satu-satu ya. Bagi keliling.
Coba angkat dulu kertasnya. Siapa yang belum dapat? Oh, sudah. Angkat kertasnya. Oke. Sudah tahu peraturannya tadi? Sudah. Makanan yang haram warna apa? Merah. Makanan yang halal? Siap. Oke. Sekarang kita mulai. Taruh dulu kertasnya di bawah. Sudah siap? Sudah. Oke. Kita dapat hukuman tidak yang salah? Oke. Dapat ya? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Salah. Sudah siap? Oke, angkat kertasnya. Oke, kita lihat. Oke, betul semua halal. Lanjut yang kedua. 1, 2, 3, angkat kertasnya. Oke, betul. Lanjut. Ini 1, 2, 3, angkat kertasnya. Angkat kertasnya. Ada yang hijau, ada yang merah. Diam ya, jangan diubah ya. Kita lihat jawabannya. Oke. Yang hijau ingat ya. Nanti maju di akhir. Kenapa ini haram? Daging bedu. Wah, ini apa, makanan apa ini? Iya, maksudnya ini apa nama makanannya? Kulit babi. Ya, betul. Lanjut. Jus ini halal atau haram? Oke, betul. Lanjut. Halal atau haram? Kelihatan sekali. Oke. Buah ini. Kertasnya apa? Oke. Halal. Yang tadi? Halal atau haram? Ini apa? Halal atau haram? Satu, pilih satu. Sudah? Sepakat? Oke, kita lihat. Tahan ya kertasnya ya, tidak boleh diubah. Haram. Karena apa? Daging? Ya, sosisnya. Kita tidak bisa tahu sosis ini terbuat dari ayam atau daging B2 atau B seterusnya. Sekarang kita nonton dulu jawabannya. Jangan pernah makan daging. Kita lihat alasannya kenapa. Abi, Bika, kalian mendapatkan tugas untuk mencari bahan makanan halal. Ingat loh, harus H-A-L-A-L, halal. Bahan makanan halal itu apa saja? Daging, sayuran, buah. Bukankah semua makanan itu halal? Aduh, Bika, kan ada juga daging yang haram. Iya juga, kita kan haram makan daging babi. Mengapa haram ya? Larangan makan daging babi adalah perintah langsung dari Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi, tidak boleh didebat lagi. Benar sekali, adik ini pandai ya. Untuk membedakan daging halal di pasar, kalian bisa cek pada logo halal yang tertempel. Setiap negara memiliki aturan yang ketat soal makanan halal. Kalau ada logo ini, insya Allah halal. Wah, Alhamdulillah, tugas kali ini dapat kita selesaikan dengan baik. ayo kita pulang. Oke. Yang betul-betul perhatikan pasti bisa menjawab ini. Bagaimana cara kita mengetahui apakah makanan itu halal atau haram di tengah banyak sekali produk makanan yang sekarang ini beredar? Siapa yang tahu? Apa? Lihat dari label halal. Oke,
ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu dan sembelih untuk berhalal. Oke. Yang terakhir ada hadis Nabi Muhammad. Siapa yang bisa langsung baca? Oke. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang mustahil sama-sama. Tidak jelas halal haramnya dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oke, sudah jelas ya kalau surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang makanan yang halal. Kalau surat Al-Maidah tentang makanan yang halal. Kalau yang hadis tentang yang sama-sama kayak tadi hotdog, itu tidak tahu sosisnya berasal dari daging apa, gitu ya. Lanjut. Sebab-sebab makanan dan minuman dinyatakan halal. Ada 3 di sini. Dari segi zatnya, dari segi cara mendapatkannya dan cara pengolahannya. Yang pertama dari segi zatnya dulu. Makanan yang tidak membahayakan tubuh. Ada tidak makanan yang membahayakan tubuh? Ada. Itu berarti Yang kedua, tumbuhan dan buah-buahan yang tidak beracun dan tidak memabukkan. Contohnya tadi ada miras, itu memabukkan tidak? Memabukkan, berarti dia halal atau haram? Halal. Yang ketiga, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam itu boleh dimakan tidak? Boleh. Yang keempat, ikan dan hewan laut boleh dimakan? Boleh. Ada tidak yang tidak boleh dimakan? Ada. Yang kelima, makanan yang tidak najis atau terkontaminasi najis. Jadi makanan yang sudah terkontaminasi najis itu haram. Dari segi cara mendapatkannya, kalau makanan yang diperoleh dengan cara yang halal itu seperti membeli, dikasih hadiah, gitu ya. Yang kedua, makanan yang diperoleh dari hasil usaha yang halal. Sudah paham belum ini? Sudah ya? Yang ketiga, makanan yang diperoleh dengan izin pemiliknya. Kalau kalian dapat makanan dari hasil mencuri, itu halal atau haram? Halal. Yang keempat, makanan yang diperoleh bukan dari hasil mencuri, merampok atau menipu, jadi sama ya. Yang C, halal dari segi pengolahannya. Yang pertama, makanan yang diolah dengan cara yang bersih. Yang kedua, hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau orang cuma asal sembelih saja tanpa menyebut nama Allah, itu makanannya jatuhnya haram. Yang ketiga, tidak tercampur dengan bahan-bahan haram. Yang keempat, tidak diolah dengan alat yang terkontaminasi najis. Sebab-sebab makanan dinyatakan haram. Yang pertama dari segi zatnya lagi. 1, bangkai boleh dimakan tidak? Tidak. Darah yang mengalir boleh dimakan? Tidak. Daging babi dan semua bagian tubuhnya, kayak tadi contoh yang kita main games tadi ada gambar kulit babi, itu berarti haram. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah berarti haram. Khamar atau minuman beralkohol dan segala jenis minuman yang memabukkan. Yang keenam, hewan buas bertaring dan burung berkuku tajam. Hewan bertaring itu haram ya. Yang ketujuh, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, sama tikus. Yang kedelapan, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, apa lagi? Ya. Yang kedua, haram dari segi cara mendapatkannya. 1, makanan hasil curian atau rampasan itu haram. Yang kedua, makanan dari hasil korupsi atau suap. Yang ketiga, makanan dari hasil penipuan itu juga haram. Yang keempat, makanan yang diperoleh dengan cara memaksa atau merugikan orang lain. Contohnya biasanya kan kalau minta jajannya temannya itu maksa-maksa, itu berarti tidak boleh. Yang C, haram dari segi pengolahannya. Yang pertama, makanan diolah dengan cara yang tidak bersih. Contohnya apa? Ada yang tahu tidak?
Sekarang guru mau tanya perasaan kalian setelah belajar ini bagaimana? Setelah belajar senang? Ada yang sedih hari ini? Tidak ada ya, benar ya, senang semua ya. Sekarang untuk tugas minggu depan. Sebelum tugas deh, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Siapa yang bisa simpulkan hari ini? Pelajarannya tentang apa? Oke, ayo berdiri. Ayo. Simpulkan pelajaran hari ini.